Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi ja'ala min faqhi an nafhi wa adaqahu min kusi syarrihi wa tusihi. Wassalamu ala bida'irat masjid Sayyidina Muhammad man'ud bi anwa'il kamalat wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, mutala'ah bersama kitab Nawawi pada ayat atau 13 ceritakan tentang bagaimana hukum diakannya pada zaman nabi-nabi belum Nabi Muhammad SAW. Untuk barokahnya kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala mana wa salafuna salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Al-hikayatul rabi'ata asyrata fi anwa'il hukmi. Hikayat yang ke-14 tentang macam-macam hukum. Hukiya annahu kana al-hukmu fi zamani Ibrahim al-Khalili lin-nari fal-muhikku yudkhilu yadahu fiha fala tuhrikuhu wal mubtilu idza adkhala yadahu fiha ahraqatu. Hukiya dikisahkan annahu sungguhnya karena dahulu al-hukmu adapun hukum fi zaman Ibrahim di zamannya Nabi Ibrahim al-Khalil. Al-Khalil ini berarti kalau dalam penjelasan kitab Nashihul Ibad disebut Khalil, Nabi Ibrahim Khalilullah itu karena satu saking menjaga ibadah, yang kedua kalau makan itu selalu menunggu teman atau selalu mencari teman makan, sampai beliau itu berani berjalan berkilo-kilo untuk hanya sekedar mencari teman makan. Linari menggunakan api. Jadi dulu itu alat menentukan hukum pada zamannya Nabi Ibrahim Khalilullah itu menggunakan api. Fal muhikku yudkhilu yadahu. Orang yang benar nantinya akan memasukkan tangannya fiha ke dalam api fala tuhrikhu. Maka api tersebut tidak akan membakar orang yang benar itu. Kalau sekarang kan pengadilan. Jadi peradilannya zaman Ibrahim itu ya menggunakan api, mukjizat yang disandingkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepada para nabi-nabi yang lain. Wal mubtilu, dan pelaku kebatilan ya, kita memang bisa untuk mencari kebenaran orang yang batil ini, idza adkhala yadahu, apabila memasukkan siapa orang yang batil yadahu terhadap tangannya fiha dalam api ahraqatu, maka akan membakar api itu kepada orang yang batil. Jadi ketika belum ada pengakuan dari seseorang terhadap kesalahan, maka cara menghakiminya itu adalah bukan dengan pengadilan, akan tetapi satu mukjizat yang disandingkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah dengan api. Kalau orang itu baik dimasukkan ke dalam api, maka api itu tidak akan membakar. Sedangkan orang yang batil, orang yang tidak baik, ketika memasukkan tangannya ke dalam api tersebut, maka api itu akan membakarnya secara langsung. Satu, zaman Nabi Ibrahim. Berikutnya zaman Nabi Musa. Wa kana al-hukmu fi zamani Musa alaihissalam lil 'asha. Di alat menentukan hukum fi zamani Musa, di zamannya Musa alaihissalam lil 'asha itu dengan tongkat. Fataskunu lil muhib, maka tongkat itu akan tenang bagi orang yang benar. Wa tattaribu lil mubtil, namun tongkat itu akan bergerak-gerak bagi pelaku kebatilan. Tongkat diletakkan sebelahnya atau dekat dengan orang yang dihakimi,
Kemudian untuk menentukan benar dan tidaknya dia, tongkat itu ketika berdekatan dengan orang yang baik, yang muhik, benar, maka tongkat itu tenang. Ketika diberdirikan ya diam begitu aja. Tapi watataribu lil mubtil, bagi orang yang berperilaku tidak baik, maka tongkat itu akan bergerak. Wa kana al-hukmu fi zaman Sulaiman alaihissalam birrih. Nah, ini sekarang yang ketiga adalah Nabi Sulaiman. Bagaimana cara menentukan hukum pada zaman atau masa daripada Nabi Sulaiman? Itu dengan menggunakan angin. Menggunakan angin. Fataskunu lil muhiqqi. Maka akan tenang apa anginul muhiq bagi orang yang benar. Wa tarfa'ul mubtilu, dan akan mengangkat apa angin al-mubtila kepada orang yang batil, summa tuskituhu 'alal ardi. Kemudian angin itu akan menjatuhkan orang yang batil 'alal ardi, ke atas tanah. Wah, dilempar gitu. Diangkat sama angin itu, kemudian dilepas. Tapi bagi orang yang benar, ya angin itu tidak melakukan apa-apa. Tidak ada reaksi, diem, tenang. Nah, tiga itu, pertama zamannya Nabi Ibrahim, kemudian yang kedua zamannya Nabi Musa, kemudian yang ketiga zaman daripada Nabi Sulaiman. Wa kana al-hukmu fi zamani Dzul Qarnaini lil ma'in, dan adalah alat menentukan hukum pada zaman Raja Iskandar atau Dzul Qarnain lil ma'i, itu menggunakan air. Semprotkan nih. Bagaimana keterangannya? Idza jalasa 'alaihi al-muhiq jamuda. Jadi idza jalasa, apabila duduk alih atas air, al-muhiq, siapa orang yang benar, maka air itu akan membeku, enggak tenggelam dia. Nah, sekarang awil mubtilu dhabah. Akan tetapi bagi orang yang batil, ketika duduk di atas air tersebut dhabah, maka air itu akan mencair, dia tenggelam langsung. Zaman Dzulqarnain. Wa kana al-hukmu fi zamani Daud alaihi salam bis silsilatil mu'allaqah, dan di zaman Nabi Daud alat untuk menentukan hukuman adalah menggunakan rantai yang tergantung. Fal muhiqqu tasilu yaduhu ilaiha, bagi orang yang benar tasilu akan sampai dua tangannya orang yang benar ilaiha, kepada rantai yang tergantung itu, ya, digantung, ya dia akan sampai di bi khilafil mubtil, berbeda dengan yang batil. Berarti apa sebalikannya batil nih? Dia tidak dapat menjangkau rantai itu. Nah, sekarang zaman Nabi Muhammad. Wa ammal hukmu fi zamani Muhammadin fal hukmu lahu bil yamini au iqamatil bayyinah. Maka hukum di zaman Nabi Muhammad, ya, fal hukmu lahu bil yamini, maka hukumnya dengan apa? Hukum mencari ketegasan hukumnya itu menggunakan sumpah, au iqamatil bayyinah, atau dengan mendatangkan saksi. Nah, ini beda, karena mukjizatnya Nabi Muhammad itu pakai akal, Al-Quran, pakai fikir, pola fikir, sedangkan nabi-nabi yang lain itu menggunakan benda yang lain. Ya, kalau berbicara tentang mukjizat, Nabi Ibrahim api, Nabi Musa itu dengan tongkat, Nabi Sulaiman itu dengan angin, kemudian Dzulqarnain dengan air, Nabi Daud itu dengan rantai, ya. Bagi orang yang tidak melihat mungkin bisa percaya dan tidak. Emang kalau kita harus iman, ya. Tetapi kalau syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini, karena menggunakan akal, ya, antara tongkat dibandingkan dengan bagaimana penciptaan Allah yang ada di dalam Al-Quran yang telah dibawa Nabi Muhammad, seperti nyamuk. Bagaimana Allah menyatukan organ-organ nyamuk yang begitu kecil itu? Kalau kekuasaannya Allah yang diberikan kepada nabi yang lain berupa dengan mukjizatnya, nah, itu kan bisa ada masanya, gitu ya. Di masa itu ketika melihat mungkin yakin percaya, tapi yang bagi yang tidak melihat ya belum tentu. Berarti nyamuk itu ada tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau bisa sesekali kalau ada nyamuk nempel itu, kita makan darah kita, nyedot darah kita, ya itu tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan semua itu.
Sesekali jangan ditepuk, tapi langsung ingat kepada Allah. Qala Allah Ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menghendaki kesukaran. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Wa ruwiya 'anit Tirmidzi. Nah, ini diriwayatkan dari Tirmidzi annal yusra ismun lil jannah. Yusrun itu, kemudahan itu adalah satu nama yang digunakan untuk surga. Kenapa? Li anna jami'al yusri fiha, karena semua kemudahan, keindahan, ketenangan, kenyamanan itu adalah di dalam surga yang namanya yusrun gitu. Kalau ada kemudahan itu berarti surga. Kalau itu surga berarti yusrunnya ada di situ. Kan dinamakan yusrun. Wal usrah ismun linnar. Sebaliknya kalau usr, kesukaran, ismun linnar, nama untuk neraka. Karena di anna jami'an usri fiha, karena semua kesukaran, siksaan dan lain sebagainya itu di dalam neraka itu. Wakila ghairu dzalika, dan dikatakan oleh satu pendapat ya, pengertian daripada al-yusra kemudian dan al-usra adalah selain hal tersebut. Nah, ini kisah yang ke-14. Insyaallah kita akan lanjut pada kisah yang ke-15, bab fi fadlis shiyam, dan 16 itu tentang keutamaan mendedikasikan diri untuk beribadah. Mudah-mudahan menambah ilmu meskipun sebentar, sesaat, tapi kita bisa mengambil hikmahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.